Saya mau undang setiap kita bersama-sama berdiri. Mari yuk sama-sama kita mau menyanyikan pujian kita. Hari ini adalah sebuah hari yang bahagia. Semuanya. Woo! Yeah, yeah, yeah. Yuk sama-sama kita katakan yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang menyatukan kita saudara? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya saudara. Kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Yuk sekali lagi kita katakan hari ini saudara. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi berikan segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sama-sama kita katakan, namamu dahsyat. Mari jemaat. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi ukuran kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu
tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas mewujud dan menyembah. Namamu besar, Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa. Amin. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Amin. Mari semua jemaat, mari kita bertepuk tangan. Namamu dahsyat di atas segala nama. Kebesaranmu Tuhan, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Amin. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat. Dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Namamu dahsyat di atas segala nama. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan di dalam Filipi ayat 2, pasal 2 ayat 5 sampai 8 mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, betapa kita bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Suatu karya yang terbesar dalam hidup kita, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari saudara, kita angkat pujian ini sambil merenungkan betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian. Pujian dari hatiku, Selalu di setiap waktu. selalu di setiap waktuku. Tiada pernah
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah ya Tuhan yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah ya Tuhan, sungguh tak terselami bagi kami.
pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Mari jemaat kita berdiam diri sejenak. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Sebagai ucapan syukur, mari kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengiringnya seumur hidup kita. Biarlah sampai akhir hidup kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu,
tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kepada hambanya kami persilakan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa boleh mengenal kasih Tuhan. Engkau yang rela mengosongkan dirimu, Engkau yang rela meninggalkan surga demi untuk mencari kami dan menyelamatkan kami dari dosa. Kami bersyukur ya Bapa boleh mengiring Tuhan sejak masa muda kami. Dan inilah lagu yang baru saja kami pujikan di hadapan Tuhan, bahwa kami akan mengiring Tuhan seumur hidup kami. Kami tahu ya Bapa tidak mudah untuk bisa memegang janji ini. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak kekecewaan yang mungkin bisa membuat kami mundur. Tetapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan secara singkat. Biarlah Engkau mau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi sudah dibacakan oleh worship leader kita dari Filipi. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8 ya. Filipi 2, pasal yang pertama sampai ke-8. Di situ worship leader membagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah ayat pertama sampai ke-4. Tentang apa itu? Tentang kesatuan ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, di sini ada nasihat dari Paulus kepada jemaat di Filipi supaya mereka bersehati ya. Mereka satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, tadi kita sudah ikutin workshop ini dari siang sampai malam dan kita tahu bagaimana kita melayani dalam sebuah ibadah bukanlah hal yang mudah, bukan? Kita perlu bekerja sama dengan begitu banyak orang. Dari tim pemusik ada minimal 4-5 orang, dari tim tari ada berapa orang? Mungkin 7 orang ada ya. Anak-anak, remaja, pemuda dan sebagainya. Belum lagi penyambutan, kolektan, sound system ya, LCD dan sebagainya. Dan di situ ketika kita latihan untuk memuliakan Tuhan, dipakai sebagai alatnya Tuhan, kita seringkali menemui itu tidak mudah. Sehati sepikir ya. Seperti misalnya dalam satu tim musik mereka harus menentukan misalkan siapa yang intro, apakah keyboard ataupun gitaris begitu ya. Kapan mau modulasi, apakah dibutuhkan modulasi dalam lagu yang mana ya. Dan ada begitu banyak dah yang harus diputuskan bersama-sama sebagai sebuah tim. Nah, saya pernah waktu itu menghadiri juga misalkan di NDC, saya hadir beberapa kali dan saya melihat singernya begitu banyaknya. Singer itu sambil melakukan gerakan-gerakan terus sepanjang ibadah yang ibadahnya itu lagunya banyak gitu. Nah, di situ saya melihat wah, sungguh ya 30-40 orang singer berjejer ya di Alam Sutra tuh NDC di bagian atas ya. 30 orang pakainya seragam semua, dandanannya sama, barangkali ada jepit rambut yang sama, mulai dari segala macam yang mereka pakai lah, sampai dengan sepatunya, semua sama, seragam dan semua kompak. Tapi saya membayangkan latihannya berapa lama itu ya, sulit atau enggak? Semakin banyak orang, semakin banyak ide, semakin banyak pikiran di kepala gitu ya, semakin sulit untuk menyatukannya, membuat keputusan dengan cepat, membuat latihan lebih cepat dan ringkas begitu ya. Tetapi kita perlu kerjasama.
Bagaimana caranya supaya kita sehati, satu tujuan dan sebagainya? Kita perlu untuk lebih mengenal lagi tim kita, ya. Kita perlu untuk lebih mengenal tim kita. Tadi di dalam workshopnya pemusik ada satu pertanyaan yang bagus. Andai kata ada 8 pemusik ya, kemudian kita enaknya tuh bagi 2 aja tim, 4-4, atau kita mau acak semua. Yang mana yang kita lakukan? Ya. Demi untuk kita saling mengenal, maka perlu dibentuk lebih baik ya, supaya tim itu tim yang sama. Tim tari bisa bikin tim tari A, tim tari B. Kenapa? Di situ kita bisa memperdalam pengenalan kita satu dengan yang lain, bukan? Ya, misalkan saya sudah kenal sama Lau Setono, padahal sih baru sih ya. Saya kenal karakter dia, suatu kali dia marah besar sama saya, tapi saya nggak tersinggung. Kenapa? Saya udah kenal dia. Besok-besok dia bawain saya martabak begitu ya. Nah gitu, jadi saya nggak takut dia mau marah macam apapun, saya tahu besok ada Black Forest datang ke rumah saya ya. Nah dari mana saya tahu? Dan saya santai aja, nggak terusik dengan kemarahannya ya, karena saya sudah kenal gitu, saya kenal dia dengan dalam. Saya sering datang ke rumahnya, saya sering main badminton, saya sering barbecue sama dia, bersama-sama kita menghabiskan waktu dengan dia, maka kita akan mengenal orang itu lebih dalam ya. Dan yang kedua, ketika kita clash dengan orang lain dalam sebuah tim kita di mana kita bekerja sama, jangan lupa kita harus punya stok maaf, saling memaafkan. Ya, jadi hal-hal yang kecil bisa meledak dan mungkin membuat kita aduh udah deh males deh pelayanan di sini deh. Ya, ada saatnya mungkin kita merasa aduh males deh pelayanan di sini deh. Misalkan di tarian gitu. Saya males deh nari lagi deh. Saya soalnya bentrok sama dia. Nah, disitulah kita juga harus punya hati untuk siap memaafkan, karena biar bagaimana kerjasama itu nggak selalu berjalan dengan lancar. Ada saatnya kita juga bentrok dengan orang lain. Di situ kita harus bisa memberikan maaf untuk rekan pelayanan kita dan memikirkan pola pikir Kristus. Kalau Kristus hadir di sini, yang dia inginkan saya tuh melakukan apa? Ya, ada satu gerakan namanya What Would Jesus Do? Itu perlu kita tanyakan juga. Andai kata Kristus di sini, lihat saya kecewa, lihat saya mau mundur dalam pelayanan. Apa? What would Jesus do? Kalau saya jadi Kristus itu, saya mundur nggak? Kalau saya jadi Kristus, saya punya belas kasihan nggak? Kalau saya jadi Kristus, saya akan memaafkan dia atau tidak gitu. Jadi kita perlu memikirkan dari pola pikir Kristus, karena Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Ya, jadi kalau di dalam surat Paulus dia menggambarkan Kristus kepala, kita anggota-anggotanya. Oleh karena itu sudah pasti kita itu ngikut sama apa? Sama kepalanya. Ya, dia yang mengendalikan gerakan tangan kita. Nggak mungkin tangan kanan bilang mau bikin kue, tangan kiri bilang mau nyapu begitu. Nggak mungkin kaki kiri bilang mau ke sekolah, kaki kanan bilang jangan ke pasar dulu aja. Lu nggak tahu ke pasar lebih penting daripada ke sekolah gitu, belum beli bahan makanan nih. Kan tidak mungkin. Seluruh anggota tubuh kita akan nurut kepada kepala. Ya, jadi kita akan memikirkan kembali apa yang Yesus inginkan. Nah, di bagian kedua juga kita sudah membaca di dalam Filipi tentang Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah Bapak Ibu, kerendahan hati seperti Yesus patut kita teladani ya. Barangkali kita jago musik setengah mati. Ada 2 orang di sini yang saya jadikan ilustrasi ya. Johann Sebastian Bach, dia seorang yang hebat di dalam organis. Ya, suatu kali mungkin orang memuji-muji dia karena kehebatan dia, tapi dia hanya menjawab gini, nggak ada yang luar biasa hebat ya. Anda hanya perlu menekan not yang tepat pada saat yang tepat, dan alat itu akan melakukan selebihnya. Ya, jadi ketika orang memberikan pujian kepada Johann Sebastian Bach, dia bilang nggak ada yang hebat kok, cuma perlu pencet not yang tepat pada saat yang tepat. Selebihnya nanti bisa jalan sendiri alat itu ya. Atau mungkin kita pernah terusik dengan jumlah ya. Kalau yang hadir di sini ya dikit amat nih yang hadir ya. Yang pembicara juga lesu jadinya, barangkali yang pemusik juga lesu. Karena sedikitnya yang datang. Tetapi apa yang dikatakan oleh George Frederick Handel ketika dia mengadakan konser dan kemudian sedikit orang yang datang, maka si Handel berkata begini, nggak apa-apa sedikit ya. Musiknya akan terdengar lebih baik, karena apa? Ya, karena akustik ruangan ini akan meningkat dengan kekosongan yang ada, maka akustiknya akan lebih baik, dia bilang gitu ya.
Saya teringat kepada Paulus dan Apolos. Sebagian orang begitu mengidolakan Paulus, sebagian orang begitu mengidolakan Apolos. Tapi Paulus berkata begini, aku hanya menanam, Apolos hanya menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jangan lupa, faktor penting di sini adalah Allah sendiri yang memberikan pertumbuhan. Saya pernah dapat pohon itu saya siram, teman saya bawain dari Banyuwangi, pohon ara, udah ditaruh di pot. Saya udah siramin tiap hari gitu ya, kasih matahari tapi nggak pernah tumbuh. So, saya bilang sama dia, saya frustasi nih, yang ini mah nggak tumbuh, tapi yang ini yang ditancap di tanah tumbuh nih. Ya udah Ci, buang aja. Nah, kita adalah alat di tangan Tuhan yang menanam, yang menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Dan kita tidak perlu takut dengan sedikitnya orang yang hadir, dengan ketidaksempurnaan kita bermain musik, kesalahan-kesalahan sebagai penari, kesalahan-kesalahan sebagai pemusik. Karena apa? Karena kita harus percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalamnya. Ada peranan penting dari Tuhan, di mana paling penting dalam ibadah itu Dia yang disembah, Dia yang bekerja di dalam hati setiap orang. Nah, ada suatu kali di Inggris itu ada seorang yang bernama Charles Spurgeon ya. Di kala itu Inggris mengalami hujan badai salju yang besar, sehingga membuat orang-orang nggak ada yang bisa datang ke gereja, malas lah ya. Badai salju itu membuat orang kedinginan, tapi ibadah harus berlangsung. Barangkali yang datang hanya segelintir orang, dan kemudian pembicaranya pun nggak datang. Ya, pembicaranya nggak datang, pemusiknya barangkali cuma satu orang. Kemudian ada satu bapak tua, seorang buruh yang biasa, dia gantiin pengkhotbah. Dan dia berkhotbah dengan beberapa kalimat saja, dan itu menurut dia itu adalah khotbah dia yang buruk karena dia tidak pandai berkhotbah dan dia tidak mempersiapkan diri gitu. Dan dia menganggap hari ini saya pulang membawa kegagalan. Sometimes kita juga berpikir gitu ya, aduh tadi mainnya banyak salah, gua gagal gitu ya. Aduh tadi narinya banyak salah, aku gagal gitu ya. Tetapi dari khotbah seorang yang sangat sederhana itulah, maka seorang anak laki-laki itu menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, bertobat dan berkhotbah 600 kali. Sebelum umurnya 20 tahun, yang kemudian dia menjadi pengkhotbah paling populer di London. Dan dia bisa menulis 63 volume kumpulan khotbah dia. Ya, jadi kita tidak perlu takut. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya Tuhan yang bekerja. Dialah yang akan menggerakkan hati orang mendengarkan Injil sehingga orang bisa bertobat, orang bisa menerima Kristus di dalam hatinya sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan tugas kita sebagai alat, kita tidak sepatutnya membanggakan diri ya, tetapi kita tahu bahwa segala pujian adalah bagi Allah. Dialah satu-satunya raja di atas segala raja yang layak menerima pujian dan sembah kita. Amin. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, tolonglah kami Tuhan supaya dalam hidup kami Kristus terus dimuliakan. Melalui pelayanan kami bukan kami yang ditinggikan, tetapi Kristus yang ditinggikan. Biarlah Tuhan, melalui pelayanan kami bisa membawa orang lebih banyak lagi untuk boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam segala keterbatasan kami Tuhan, di dalam segala kelemahan kami, biarlah kuasa Tuhan nyata. Kami menyerahkan pelayanan kami berikutnya ke dalam tangan Tuhan dan juga ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Laus Setono. Di sepanjang hari ini kita sudah mendapatkan banyak hal, pembekalan-pembekalan, dan kita juga sudah diingatkan bahwa seluruh tujuan daripada pelayanan kita adalah bagaimana Injil diberitakan. Baik pemain musik, penyambut tamu, sound system, dan apapun juga yang kita kerjakan di dalam gereja adalah bagaimana orang boleh mengenal Injil, dan setiap orang yang hadir, baik yang melayani maupun yang dilayani, bisa semakin mencintai Tuhan. Saya ingin mengajak setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri.
Satu bagian yang juga dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ya, yang dicatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-11 dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya mengajak setiap kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita mau meninggikan Tuhan. Lebih dalam kita menyembah kepada Dia. Kami ingin meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab sungguh besar nama-Mu bagi setiap kami, Yesus. Sama-sama kita mengatakan, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata ya Tuhan, Tiada kata yang bisa lukiskan indah-Mu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau ya Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu
Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada malam hari dan kita akan menerima doa berkat. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumah kita masing-masing. Tetaplah setia melayani Tuhan di dalam satu kesatuan sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Dan juga tetaplah merendahkan diri dan menjadikan Kristus sebagai teladan bagi kita. Pulanglah ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahtera. Amin. Saat teduh, silakan duduk.